Ketua, kalau disederhanakan, memang masyarakat pedagang ini yang tergabung dalam Kepres memang menggunakan lahannya KS, diakui, setuju. Cuma jangan mentang-mentang numpang mau gusur atau mau renovasi tanpa komunikasi. Betul. Itu benang merahnya. Betul. Sehingga masyarakat tidak menerima. Betul. Artinya dewan kita ini sudah tahu belum atau baru mau mengajukan ke dewan? Sudah tahu. Sudah tahu. Apa reaksinya? Reaksinya beliau mengatakan kita tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini karena kita legislatif ya. Cuma aspirasi ini kita tampung. Ya. Itu yang ditampung. Ya. Nah, kami tanyakan bahwa berapa itu sewa per bulan, beliau tidak bisa menjawab. Nah, keinginan dari masyarakat atau pemilik bangunan dibangun oleh Pemda, oleh siapapun atau ditata sendiri oleh Kepres, kami tidak akan mengeluarkan sewa. Justru dengan penataan sistem mandiri Kepres itu meringankan pihak perusahaan, Pak, tanpa mengeluarkan biaya, Pak. Itu harapan kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada. Sore ini kita kedatangan tamu narasumber terkait pasal BKS yang dalam proses sosialisasi dan pembahasan. Lebih singkatnya, nggak penasaran, langsung saja kita tanyakan kepada narasumbernya sore ini. Sebelumnya bisa kenalkan diri dulu, Pak, ke sahabat Tugas ini. Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ridwan. Saya selaku Ketua Kepres, yang mana Kepres kepanjangan daripada Kesatuan Pedagang Ekonomi Racuk Sederhana, dan saya beralamat di Krenceng. Krenceng. Ya. Sebagai ketua ya. Oke. Terima kasih. Langsung mungkin ke Bapak Sekjen bisa mengenalkan diri kepada sahabat Tugas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada kru studio Tugas TV yang ada di Cilegon. Dalam hal ini saya memperkenalkan diri, nama saya Imron Wasimun, selaku pengurus Kepres yang kepanjangannya adalah Kesatuan Pedagang Racuk Ekonomi Sederhana yang bertempat di area Krenceng, dan tanah tersebut adalah APL, artinya hak pengelolaan PT Kravato Steel yang dipinjamkan kepada Kepres kurang lebih mulai dari tahun 99. Itulah perkenalan ini dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Sekjen. Sahabat Tugas TV, saatnya riuh ombak di KS Krenceng terkait pasar tradisional. Langsung saja kita Pak Ketua, mungkin Pak Sekjen dengan pertanyaan pertama ini, bisa dijelaskan Kepres ini kapan terbentuk, saat ini jumlah anggotanya yang berdagang ada berapa kurang lebih? Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Kepres ini terbentuk sejak setahun yang silam. Ini kita bentuk dalam artian kami merasa terusik. Yang pertama, kami mendapat surat edaran 1, 2, dan 3. Maka daripada warung-warung ini sepakat dan setuju bahwa kita mengadakan perkumpulan yang terbentuk dan menamakan istilahnya Kepres. Ya. Terus? Oke. Jadi itu kronologi terbentuk Kepres. Untuk anggota kami, Ya, anggotanya ada berapa? Anggota ya. Anggota itu sekitar 48. 48. 48 itu per warung.
Tapi di dalam warung itu banyak sekali anggota. Seandainya begini Bang, saya punya satu lokasi, Ya, saya punya anak, punya istri, ya, ya itu kan termasuk, anggota. iya. Bahkan karyawan yang berada. Nah itu artinya ketika KS ingin melakukan penataan, harus dipikirkan banyak sekali korban-korban kalau dengan teknis seperti itu. Gitu. Ya, Di sini kan jelas dia melihat data, tapi nggak melihat fakta lapangan. Gitu. Main gusur, katanya kita pernah dilayangkan satu surat. Kalau nggak salah tanggal berapa itu? Mungkin ada nanti di data ya. iya, Mereka langsung memvonis kami, suruh membuat surat pernyataan di tanda tangan atas materai bahwa tanah ini, satu poinnya, tanah ini milik PT Krakatau Steel. Saya sepakat. iya, Kemudian kalau tanggal sekian itu ada mungkin presiden, coba mohon di sini. Apabila bangunan yang dilakukan ternyata terletak dalam tanah milik PT Krakatau Steel, maka selama-lamanya pada tanggal 20 saya menyatakan bersedia dan sukarela membongkar sekaligus memotong bangunan milik saya tersebut. Ini kan surat pernyataan sepihak, tidak adanya sosialisasi bahkan mediasi. Kami dipaksa menandatangani ini di atas materai. iya, Kemudian ada juga satu mereka juga menuntut kepada kami kalau itu tidak dilaksanakan akan dilarikan ke meja hukum. Ini kan orang gila. Dalam arti orang gila itu begini, diskusi saja belum, iya, sudah main hukum. Kami sadar, kami paham. Seluruh masyarakat Kepres di sini memahami bahwa lahan yang kami gunakan ini adalah milik KS Group. iya, Kami sadar itu. Namun ketersinggungan kami, kenapa ini seakan-akan kami ini melakukan penyerobotan. Jadi ini tidak adil bagi kami. Yang dimau seperti apa sebenarnya harusnya bagi KS ini menurut Pak Ketua? Kalau kami semuanya diawali dengan harus baik, Iya, artinya komunikasi yang baik. Coba kita tanya dulu ke pihak pemerintah. Salah satunya karena orang tua kami adalah camat. iya, Kita tanyakan kepada camat, Pak Camat, ini saya dapat surat begini-begini, apakah sudah ada tembusan, Pak Camat? Bahkan bahasa di sini apa ya? Pembongkaran. Kemudian Pak Camat menyampaikan belum ada sama. Maka dari itu ya kita tolak. Izin sama pihak pemerintah saja belum, sudah mau melakukan eksekusi. Artinya kita di sini tidak bisa kalau hal-hal itu terjadi. Kami ingin KS datang kepada kami atau kami diundang dengan cara yang baik. Oke, mungkin begini Pak Ketua, kalau disederhanakan, memang masyarakat pedagang ini yang tergabung dalam Kepres memang menggunakan lahannya KS, diakui, Setuju. cuma jangan mentang-mentang numpang mau gusur atau mau renovasi tanpa komunikasi. Betul. Itu benang merahnya. Betul. Sehingga masyarakat tidak menerima Betul. walaupun numpang. Betul. Itu benang. Oke. Jadi Terus, begini, saya tambahkan. lanjut. Begini Pak, sejarah dahulu Ya, sebelum adanya Krenceng, sebelum adanya KS ya, itu ada pasar. Sebelum ada KS ada pasar tradisional. Ya. Oke. Nah itu yang kami tekankan. Dalam arti jangan sampai menghilangkan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Tentunya itu yang kami. Terkait masalah lahan, kami paham. Iya. Jadi saya rasa KS-nya yang menjadi persoalan Pak. Yang jadi persoalan kami adalah KS-nya belum sosialisasi, pengusahanya mau mengeksekusi. KS belum sosialisasi, pengusahanya mau eksekusi. Ini yang menjadi bikin ribut. Ini menjadi timpangan ini. Nah, kemudian dari sisi pengusahanya ini sampai tega-tega mengadu domba kami antara masyarakat Krenceng bahkan kebun sari sini.
Ya. Ini saya tidak terima kalau seperti ini. Hmm. Jangan jadikan ini mencari keuntungan sendiri ataupun kelompoknya, kemudian masyarakat kebun ribut. Ini kan tidak baik, Pak. Ya. Itu aja mungkin. Saya hanya berpesan kepada para pengusaha ataupun kelompok-kelompok itu, tolong jangan terulang kembali. Karena masyarakat khususnya Krenceng dan juga Kebonsari resah adanya seperti ini. Ya. Oke. Artinya mau diadakan pembaharuan atau apapun nama, cuma pakai prosedur-prosedur yang benar dan sepakat oleh kedua belah pihak, kurang lebih begitu Pak ya. Jadi bukan masalah mau tidak mau. Iya. Kami pada tahun 2005 melakukan mencoba untuk mengajukan bahwa ini segera ditata. Pada saat itu KS lagi gemuk-gemuknya, Ya. ataupun banyak uang. Ya. Kemudian itu tidak dilakukan. Oke. 2009 pun sama, kami mencoba. Sama pula. 2010 kita ajukan lagi. Ya. Kemudian sama pula tidak ada hasil. Sampai-sampai pada saat itu ada statement dari pihak KS bahwa Krenceng memang dialokasikan untuk pasar itu. Mungkin kronologis itu Pak Sekjen yang lebih memahami. Iya. Ya, karena beliau adalah mengikuti perjalanan sampai hari ini gitu. Oke, Pak Ketua. Ini melangkah ke pertanyaan ke berikutnya, Pak Ketua. Kesatuan Pedagang Ekonomi Racuk Sederhana atau KEPRES. Lalu racuk punya arti apa? Bisa dijelaskan? Coba ke sahabat tugas ini. Ini yang bisa saya paparkan bukan rekayasa, artinya berdasarkan data yang ada. Oke, tapi dalam artian Pak, benang merahnya Pak ya? Karena lebih dibatasi oleh durasi waktu Pak. Ya, kemarin pada tanggal 20 ya, kita menerima surat undangan dari KSP, yang mana alhamdulillah kita datangi bertempat di gedung Akrom PT KSP. Ya. Dan di situ dihadiri oleh pemilik bangunan warung kurang lebih 250 orang. Sampai dengan setengah 6 sore hasilnya nihil. Nah, di sini kemauan dari Kepres bukan menentang penataan maupun perapian lokasi tersebut akan dibangun pasar. Hanya kami dari pemilik warung merasa keberatan karena tadi yang disampaikan oleh ketua kami Bapak Iwan Ridwan bahwa benang merahnya di sini adalah pada tahun 2005 kami pemilik warung mengajukan kepada PT Kiek untuk minta ditata, ternyata tidak dikabulkan, tidak diindahkan. Pada tahun 2009, kami juga mengajukan lagi kepada PT Kiek untuk ditata, untuk dirapikan, ternyata tidak diindahkan lagi. Pada tahun 2010, kami punya notulen bahwa seluruh pemilik warung saya giring ke kantor wali kota. Di situ pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2010, dihadiri oleh wali kota, ketua dewan, Dandim, Kapolres. Nah, di situ juga Denkrok. Pada tahun 2010 juga hari Kamis 24 Oktober 2010 bertempat di kantor DPRD. Alhamdulillah dihadiri dari Muspida juga. Di situ PT KS menyatakan beserta Humas PT Kiek itu dipersilakan bahwa Krenceng tidak ada pemagaran karena rencana ke depan akan ditata dan untuk pembuatan pasar nasional. Nah, benang merahnya di sini adalah apa? Kami sampaikan kepada Lukas TV atau kru-krunya bahwa yang diinginkan oleh Kepres satu, sebelum ditata diadakan musyawarah terlebih dahulu, Pak. Ya. Biar ada solusi. Ya. Jangan main gerilya. Kami yang tinggal di situ bukan hewan, Pak, tapi manusia. Nah, tidak mengizinkan atau menolak dengan penataan tersebut karena di sini belum ada musyawarah. Jadi kita menolak. Ya. Artinya bahasa menolak itu kita harus bisa menangkis, Pak. Atau alasnya menolak, atau bisa dikatakan bagaimana nih benang yang kusut atau benang ruwet bisa kita benang. Itu dengan harapan kami adalah untuk diadakan musyawarah dulu. Tempat Bapak Camat mengizinkan di Aula Kecamatan Citangkil untuk musyawarah antara pemilik bangunan dengan PT Krakatau Steel Group. Ya. Yang kedua, Ketua DPRD Kota Cirebon juga mempersilahkan untuk Aula gedung DPRD untuk musyawarah agar pelaksanaan penataan
Dan perapian pasar Kreceng di situ tidak ada yang dirugikan. Di situ tidak ada benang ruwet, benang kusut atau benang merah. Itu yang baru kita selesaikan, Pak. Keinginan dari pemilik warung, Pak. Tiba-tiba sekarang PT KSP menunjuk vendor atau kontraktor, tapi kita belum melihat SPK-nya, Pak. Iya. Dan bahkan menunjuk lawyer. Nah, kami di situ bukan melanggar hukum, Pak. Kita tidak mengakui, bahkan kami sudah, pemilik warung sudah mengirim surat kepada Bapak Direktur Utama PT KS, Jidul Karim, menyatakan di situ, Pak, selama hidup di situ, dari dulu sampai sekarang, kami berjanji, pernyataan tersebut dibumi dengan materi 10.000, Pak, menyatakan bahwa kami cuma menumpang, tidak merasa memiliki. Itu murni PT Krakatau Steel, tanah itu adalah HPL. Hak pengelola lahan adalah PT Krakatau Steel. Kita sebagai warga negara Indonesia, BUMN juga PT KS, wajar, Pak, kalau kita ikut makan di situ. Keberatannya kalau ditata oleh pihak kontraktor itu mau dinolkan, Pak. Nanti pedagang-pedagang yang di situ makan apa kalau dinolkan? Maksudnya digusur dulu, Pak. Ya, berarti mengalami keliburan, Pak. Libur. Itu, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Artinya benang kusutnya di situ, Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak pemimpin kita, pejabat kita atau PT Krakatau Steel Group menyadari dengan hal ini, Pak. Terima kasih, Pak. Benang merahnya sebelum adanya eksekusi musyawarah dulu. Betul, Pak. Bukan menolak prinsip. Betul. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. KSI. Ini belum dijawab. Racun itu apa artinya, Pak? Kalau Kepres, pedagang racun ekonomi sederhananya ini. Kalau racun ibarat nasi itu rames, Pak. Pedagang yang di situ adalah tidak sama. Ada yang ya. Ekonomi ya itu kita mencari ekonomi. Sederhana, bangunannya sederhana, Pak. Karena kita mengacu kepada UMKM, usaha mikro. Gitu, Pak. Jadi racun bisa diartikan adalah kalau macam-macam, analoginya macam-macam, ya. Atau bisa es campur gitu loh, Pak. Iya, betul. Itu. Jadi kita menggunakan nama Kepres. Nama Kepres bukan keputusan presiden, bukan keponakan presiden, juga bukan kepala stres, bukan. Tapi intinya seperti itu, Pak. Oke, siap. Tadi, Pak, pertanyaan berikutnya. KSI, Krakatau Sarana Industri, berkeinginan untuk membangun pasar, tentunya dengan konsep pihak KSI. Lalu konsep seperti apa yang disampaikan KSI sebenarnya, Pak? Kalau konsep kemarin yang dihasilkan rapat di Gedung Graha itu bahwa KSP dan KSI adalah Krakatau Sarana Industri, kalau KSP adalah Krakatau Sarana Korporat yang menangani pertanahan. Di situ menawarkan kepada pemilik bangunan bahwa di situ akan dibangun kios 2,5 kali 2,5 buat masyarakat. Yang kedua akan dibangun 20 unit Pujasera, koperasi Kiek. Jadi kalau dikatakan artinya supermarket. Yang ketiga 4x4 untuk toko yang mempunyai toko. Dan yang keempat untuk workshop yang mempunyai konstruksi. Di situ ukurannya 4x4 juga. Nah, kami tanyakan bahwa berapa itu sewa per bulan? Beliau tidak bisa menjawab. Nah, keinginan dari masyarakat atau pemilik bangunan dibangun oleh Pemda, oleh siapapun atau ditata sendiri oleh Kepres, kami tidak akan mengeluarkan sewa. Justru dengan penataan sistem mandiri Kepres itu meringankan pihak perusahaan, Pak, tanpa mengeluarkan biaya, Pak. Itu harapan kami, Pak. Pasar ya? Jadi begini, KSI atau KS mencoba membangun pasar. Dan memang lahan itu ada niatan dari pihak KS ingin membangun pasar. Harus dipahami filosofi pasar ini. Pasar adalah tempat berkumpulnya para pembeli dan pedagang. Sehingga namanya itu pedagang, kebutuhan gitu. Jadi kami mendapat sosialisasi itu bukan pasar, kan? Jadi mereka membangun ruko itu, kemudian disewakan, iya kan? Dipaksa untuk bayar, bahkan di situ ada Pujasera di dalam situ. Jadi bahasa memberi lokasi atau lahan untuk pasar ini bullshit, kan? Kalau dibangun seperti begitu, artinya apa? Dia ingin menjadi ibu kos kepada rakyatnya.
Ini yang tidak baik. Kalau memang tidak mau memberikan kepada rakyat, sampaikan saja. Jangan membawa-bawa pasar begitu. Iya. Bahwa itu mau saya buat bangunan untuk dikontrakkan kepada siapa saja, kan enak. Ini diatasnamakan pasar, ya kan? Tapi pada realnya silakan kamu gunakan, kalau kontrak kamu sekian. Kalau kamu nggak kontrak, kalau pasar. Oke, Pak Ketua. Singkatnya begini, Pak Ketua. Nah, benang merahnya. Konsep KSI ini, pasar ini mau direnovasi. Tapi setelah direnovasi, masyarakat harus kontrak, harus bayar sama dia. Betul. Itu kan? Betul. Kurang lebih. Betul. Selama ini nggak ada bayar masyarakat pasar ini sudah. Sampai hari ini tidak ada bayar. Nah, dengan renovasi ini, nanti kalau jadi kontrak ruko ada sewanya. Betul. Ini yang kurang disepakati sama warga. Betul. Oke. Kalau untuk biaya retribusi kayak pasar Ranggo, ya kan wajar. Ya kan, ini kan nggak jelas ini. Saya tanya pun berapa sewanya nggak jelas. Bahkan tanya kontraknya nggak sebutan angkanya berapa. Nggak tahu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan konsep seperti apa yang disampaikan oleh KSI, kurang lebihnya begitu. Nah, lalu konsep seperti apa yang diinginkan rekan-rekan Kepres? Seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya. Baik. Jadi konsep yang kami inginkan dari warga Kepres adalah satu, karena dahulu kita pernah mencoba mengajukan penataan, kami memohon kepada KS dan juga dibantu oleh pemerintah agar pasar ini kami bisa melakukan penataan sendiri. Satu itu. Kemudian juga kalau memang KS benar-benar mau membantu masyarakat, bukan cara-cara seperti itu. Sebenarnya yang kami inginkan, ketika memang mau dibangun, minimal itulah sosialisasi yang benar. Jangan sampai kontraktornya datangin alat ataupun intimidasi kepada kami. Itu yang tidak kami senangi, Pak. Ya, oke. Jadi kurang lebih keinginan seperti itu ya. Terus Pak Ketua, langsung nih, Kang Ketua, ke pertanyaan berikutnya. Sejauh ini pemerintah Cilegon apa responnya menyikapi hal ini? Sampai detik ini saya berkomunikasi dengan Bapak Camat terkait kalau pemerintah yang ingin menata sampai hari ini belum ada. Jadi makanya saya komunikasi dengan Bapak Camat. Memang benarkah ada mau ditata? Camat saja tidak tahu. Jadi pemerintah kota ya belum melakukan apa-apa dalam hal ini. Pemerintah dalam hal ini tidak tahu mau dan tidak dijelaskan seolah seperti itu ya. Nah itu yang kami sesalkan. Yang disesalkan oleh masyarakat. Oke. Pemerintah dalam hal ini tidak dilibatkan dan tidak tahu. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dengan gedung parlemen kita, wakil rakyat kita, lalu ada rencanakah mengadu ke wakil rakyat kita yang terhormat? Baik. Kami bersepakat kepada seluruh warga Kepres akan mencoba memohon kepada ketua dewan ataupun anggota dewan agar masalah ini bisa disosialisasikan di gedung dewan dan juga di kantor kecamatan. Artinya duduk permasalahannya supaya jelas dan detail sehingga tidak ada ditutup-tutupi apakah dibangun pasar atau area komersil, Pak. Oke. Artinya dewan kita ini sudah tahu belum atau baru mau mengajukan ke dewan? Sudah tahu. Sudah tahu. Apa reaksinya? Reaksinya beliau mengatakan kita tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini karena kita legislatif ya. Cuma aspirasi ini kita tampung. Itu yang dia ditampung. Oke. Terus Kak, BUMN super body negara punya tentunya perusahaan itu.
Kepres tentunya bagian dari negara juga. Apa? Mau menunggu atau menyurati kemana atau mengadu kemana? Mengingat BUMN, jangankan pabrik baja, andaikan pabrik tempe sekalipun, kalau BUMN punya negara pasti kuat. Apa yang akan ditempuh? Sebenarnya kami sudah menyurati dari tingkat kelurahan, Ya. kecamatan, sampai wali kota. Kemudian instansi pemerintah yang bisa lagi sampai ke Cilikari pun sudah kami kirimkan. Sudah dilatih ke wali kota segala macam. Apa jawabannya? Sampai detik ini Pak, Sampai detik ini belum ada jawaban. belum pernah secara Udah berapa lama menjelati ke? hampir 2 bulanan ini. Udah 2 bulan ini menjelati ke wali kota, ke pemerintahan, ke Cilegon, tapi belum ada jawaban. Tidak ada jawaban. Udah sampai belum kira-kira ya? Kalau dari secara dokumentasi, surat terima diterima, ya itu. Tapi kalau dibaca dan detailnya saya juga nggak tahu kan. Yang jelas belum ada jawaban. Yang jelas kami tidak pernah dikirim surat lagi. Belum. Mungkin lagi sibuk. Atau apa. Mungkin dia, ya begitulah orangnya. Oh, oke. Ya halo. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sehat selalu. Ini Cak Mul. Kang Cak Mul. Alhamdulillah. Walafiat. Ya, penasehat Kepres. Gimana kabarnya? Kurang sehat? Kabarnya selalu bahagia. Ya, ini Bapak Pembina Kepres. Ya. Bagaimana Bapak Pembina Kepres menyikapi terkait dengan mau renovasinya pasar Krenceng ini yang ada di lahan perusahaan BUMN kita yang sangat besar ini, KS. Pendapat pandangan Kang Cak Mul sebagai penasehat Kepres. Iya. Jadi memang pasar Krenceng itu berdiri sejak tahun 1960 dulu. Ya, Di situ ada pasar Krenceng dan alhamdulillah sampai detik ini dilanjutkan oleh anak cucunya. ya, Jadi ada informasi bahwa akan ada penataan pasar Krenceng. Gitu. ya, Di dalam penataan pasar Krenceng itu, Bang, ya kan, bahwa masyarakat itu sudah mengajukan penataan terhadap pasar Krenceng sudah 3 kali itu, Bang. Sudah 3 kali mengajukan untuk dibagusi pasar itu, ditata kan gitu. Ya. Tapi respon dulu dari PT Kiek itu tidak meng-ACC permintaan penataan tersebut. Yang sehingga kawan-kawan pedagang pasar Krenceng itu melakukan penataan mandiri, gitu. Oke, lanjut. Penataan mandiri yang sehingga, ya kan, di situ ketika sudah membangun menata sendiri dan sekarang mau ada pembongkaran, itulah yang ditolak oleh masyarakat pasar Krenceng. Karena pembangunannya itu tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan oleh kawan-kawan yang berdagang di situ, Bang. Iya. Nah, artinya di situ saya sebagai pembina Kepres, ya, Krakatau, KSP dan KSI itu bagaimana caranya agar memikirkan tentang hal itu. Karena setelah saya masuk ke dalam, itu ada yang habis 500 juta, ada yang 600 juta, ya kan 500 juta ke atas. Artinya itu butuh dipikirkan oleh perusahaan gitu, untuk agar mereka itu dihargai gitu. Ya. Nah, dalam hal ini saya meminta kepada manajemen perusahaan KSP agar memikirkan tentang hal itu gitu, Bang Naga. Ya. Oke. Pak Naga, lanjut. Ada lagi? Saya berharapnya begini, kawan-kawan Kepres, ya kan, tidak lain, ya kan, hanya itu saja yang kawan-kawan Kepres sedang perjuangkan, gitu. Artinya Ketua Kepres sudah berbicara bahwa harus ada win-win solution, ya, Saudara Iwan dengan Saudara
Imron Wasimu. Jadi di mana itu ada sebuah win-win solusi, pasti masyarakat itu akan menerima segala keputusan apa yang dilakukan manajemen KSP. Oke, jadi benang-benangnya Pak Raja bukan mau menolak pada prinsipnya, tapi duduk bersama dulu, bermusyawarah. Kurang lebih begitu ya? Ya betul. Ya. Artinya bukan persoalan menolak saja, Ya. tapi harus ada urusan gitu. Duduk bersama. Ya. Oke, karena durasi kita Pak Raja, saya rasa cukup dulu dan terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu Pak Camul. Siap. Oke, kita lanjut. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. BUMN punya slogan atau tagline BUMN untuk Indonesia, namun makna sepertinya jauh dari harapan. Apa tanggapan Pak Ketua? BUMN untuk Indonesia, ya benar. BUMN untuk Indonesia. Namun pada prakteknya BUMN hanya untuk orang-orang yang bekerja pada perusahaan BUMN, tidak untuk warga Indonesia yang tidak bekerja. Bahkan yang ikut numpang sampai mau dilindas. Artinya tidak benar kalau seperti itu. Tagline yang dituliskan sudah bagus, cuman penerapan ke bawahnya ini. Maksud Pak Ketua, BUMN hanya peduli kepada karyawannya, Betul. tapi terhadap masyarakat di sekelilingnya kurang begitu peduli. Itu. Menurut Ketua begitu kurang lebih dalam Iya. konteks pasal ini. Betul. Ya. Oke, Pak Ketua. Yang terakhir, harapan untuk pemerintah. Ya. Kalau untuk pemerintah, saya selaku Ketua KPS memohon kepada pemerintah agar ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa merugikan kami, begitu. Karena apabila ini tidak segera diselesaikan, saya khawatir karena di bawah sangat deras sekali. Artinya baru saja siang ini, ini hari Sabtu loh, ada orang datang kepada kami, oknum dari kontraktor, mau dibongkar. Mau dibongkar hari ini bangunan ini mau dibongkar iya oleh oknum. oleh pemborong ngomongnya seperti itu. Ya artinya belum ada musyawarah begitu. Katanya hari Selasa, tapi kalau itu terjadi ya mohon maaf, kericuhan yang timbul nanti dikerenceng ya Dipastikan akan ada gejolak. sudah tanya lagi tuh. Kalau kita sampaikan di sini waduh. Oke, pendapat ASEAN, harapan buat pemerintah. Terima kasih. Jadi wacana-wacana KSI dan KSP menurut saya kurang pas dari mulai perjalanan awal sampai detik ini. Maksud kami dari pemilik bangunan warung yang ada di Kepres, BUMN adalah badan usaha milik negara, harusnya ramah dengan lingkungan. Masalah mengamankan aset PT Krakatau Steel Kepres sangat mendukung, dan kami dari warga Kepres sangat mendukung, dan mungkin berterima kasih banyak dengan dipinjami tanah yang ada di situ. Tapi tolong dalam penataan dan pembangunan ini jangan main grill ya Pak. Karena yang jelas penolakan itu karena memang tidak ada sopan santun Pak. Kalau mau bangun paling enggak musyawarah gitu Pak. Musyawarah Kepres dengan pihak KSP atau KSI gitu, yang kepanjangan dari PT Krakatau Steel. Karena apa? Pada tahun 1970 masyarakat yang ada di Cilegon merelakan menggusur tanah demi kepentingan KS, menggusur makam. Kenapa ada tanah di Krenceng seluas 7.200 kurang lebih? Untuk lebih aktualnya adalah Kepres akan mengundang BPN, Badan Pertanahan Nasional. Tolong sih kalau memang mau dikomersilkan cari tempatnya lain masih banyak Pak. Jadi jangan sampai PT Krakatau Steel membuat bangunan tapi merugikan masyarakat Cilegon. Nantinya akan geger Cilegon kedua Pak. Ini dan saya berpesan Kepres kepada pejabat-pejabat pemerintah yang ada di kota Cilegon, Ketua DPRD dan Komisi 2 yang menangani lingkungan sangat mendukung Pak dengan program Kepres.
Sebelum diadakan pelaksanaan penataan harus musyawarah terlebih dahulu, Pak. Ya. Itu pesan kami. Oke. Baik Bapak Wali Kota maupun sekdanya, tolong Pak, kami perlu perlindungan dari Bapak Camat dan Lurah. Itu Pak. Ya. Permintaan dari Kepres melalui saya. Harapannya Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam juga jadi dimanapun Anda berada. Sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita sore ini. Semoga semua menjadi manfaat atau inspirasi buat kita. Di sini Pak Blangkon hanya menangkap beberapa benang merah. KS, BUMN, besar bahkan di dunia jadi dikenal. Dalam hal ini jangan membuat coreng ikan karena tidak bisa menyelesaikan dengan masyarakat kecil. Intinya masyarakat di sini bukan menolak renovasi, tapi hanya ingin musyawarah untuk mendapatkan win-win solution. Sampai jumpa di session yang